Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anggun Prametasari di seputar iNews Pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai kinerja laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia (TBK) 31 Desember 2021. Baik pemirsa, untuk yang pertama di sini ada profil PT Bank Syariah Indonesia (TBK). Baik pemirsa, seperti yang telah Anda saksikan di layar sebelah kanan saya, sudah tersaji profil singkat PT Bank Syariah Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal meter serta dukungan stakeholder yang kuat merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun 3 dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syariah yang memiliki bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pada 1 Februari tahun 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk Mandiri, BNI, dan BRI, serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Baik pemirsa, selanjutnya saya akan menyampaikan informasi mengenai penghimpunan dana PT Bank Syariah Indonesia (TBK). Penghimpunan dana PT Bank Syariah Indonesia terdiri dari 3 penghimpunan dana. Yang pertama tabungan, yang kedua giro, dan yang ketiga deposito. Untuk tabungan sendiri terdiri dari yang pertama tabungan wadiah dan juga tabungan mudharabah. Sedangkan untuk giro terdiri dari giro wadiah dan giro mudharabah. Dan yang terakhir deposito terdiri dari deposito mudharabah. Baik pemirsa, di samping kanan saya sudah muncul diagram dari tabungan wadiah yang disajikan dalam jutaan rupiah. Dengan total tabungan wadiah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp29.580.970. Sedangkan untuk tahun 2021 yaitu sebesar Rp34.836.276. Jadi pemirsa dapat dilihat dari tampilan diagram di samping bahwa tabungan wadiah pada tahun 2020 mengalami peningkatan pada tahun 2021 yang cukup signifikan. Sebagai tambahan informasi bahwa tabungan wadiah dinyatakan sebesar liabilitas bank. Baik pemirsa, di samping kanan saya sudah tersaji rincian dari tabungan wadiah yang bersumber dari laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia (TBK) 31 Desember 2021. Selanjutnya di sini ada diagram dari tabungan mudharabah yang disajikan dalam jutaan rupiah. Total tabungan mudharabah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp58.934. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp65.102.491.
Jadi pemirsa, dari tampilan diagram di samping bisa disimpulkan bahwa tabungan mudarabah pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagai tambahan informasi bahwa tabungan mudarabah dicatat sebesar nilai simpanan dari nasabah. Baik pemirsa, di sebelah kanan saya sudah tersaji rincian dari tabungan mudarabah PT Bank Syariah Indonesia yang bersumber dari laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk 31 Desember 2021. Setelah kita tadi melihat rincian dari tabungan PT Bank Syariah Indonesia, selanjutnya kita akan melihat rincian dari giro PT Bank Syariah Indonesia. Seperti yang Anda lihat sekarang, di samping kanan saya sudah tersaji diagram dari tabungan wadiah PT Bank Syariah Indonesia yang disajikan dalam nominal jutaan rupiah. Dengan total pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp30.822.613. Sedangkan total pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp22.411.614. Jadi pemirsa, dapat disimpulkan dari tampilan diagram di samping bahwa giro wadiah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021. Baik pemirsa, seperti yang Anda lihat di samping kanan saya sudah tersaji rincian dari giro wadiah yang bersumber dari laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk 31 Desember 2021. Selanjutnya di sini sudah tersaji diagram dari giro mudarabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Diagram di samping disajikan dengan nominal jutaan rupiah. Dengan total giro mudarabah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.370.452. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp13.318.627. Jadi dapat kita simpulkan bahwa giro mudarabah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021. Di samping kanan saya sudah tersaji rincian dari giro mudarabah Bank Syariah Indonesia yang bersumber dari laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk 31 Desember 2021. Baik pemirsa, setelah kita tadi sudah membahas tabungan serta giro dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, selanjutnya di sini kita akan membahas deposito PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Seperti yang telah Anda lihat di samping kanan saya sudah tersaji diagram deposito mudarabah yang disajikan dalam nominal jutaan rupiah. Dengan total deposito mudarabah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp86.043.632. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp98.592.553. Jadi dapat disimpulkan bahwa deposito mudarabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk mengalami peningkatan pada tahun 2021. Sebagai informasi tambahan bahwa deposito mudarabah yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh bank berjumlah Rp919.584 dan Rp2.264.618 masing-masing tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Baik pemirsa, di sebelah kanan saya sudah tersaji rincian dari deposito mudarabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang bersumber dari laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk 31 Desember 2021. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembiayaan yang disalurkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Untuk pembiayaan yang disalurkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, terdapat dua jenis pembiayaan. Yang pertama yaitu pembiayaan mudarabah dan yang kedua pembiayaan musyarakah. Efektif yield margin pembiayaan mudarabah untuk rupiah berkisar antara 7,09% sampai dengan 18,82% per tahun untuk tahun 2021 dan berkisar antara 7,96% sampai dengan 11,72% per tahun untuk tahun 2020.
Sedangkan untuk jumlah pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp121.192, termasuk restrukturisasi pembiayaan terkait COVID-19 sebesar Rp107.082. Sebagai informasi tambahan, restrukturisasi pembiayaan mudharabah dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas pembiayaan bagi para debitur. Baik pemirsa, selanjutnya di sini sudah tersaji rincian dari pembiayaan musyarakah. Efektif yield margin pembiayaan musyarakah untuk rupiah berkisar antara 7,66% sampai dengan 10,55% per tahun untuk tahun 2021 dan berkisar antara 7,20% sampai dengan 11,94% per tahun untuk tahun 2020. Dan untuk mata uang asing berkisar antara 2,34% sampai dengan 8,95% per tahun untuk tahun 2021 dan berkisar antara 2,18% sampai dengan 8,68% per tahun untuk tahun 2020. Jumlah pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.116.295, termasuk restrukturisasi pembiayaan terkait COVID-19 sebesar Rp5.717.217. Sebagai informasi tambahan, restrukturisasi pembiayaan masyarakat dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas pembiayaan bagi para debitur. Baik pemirsa, selanjutnya di sini kita akan membahas pendapatan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Baik pemirsa, di sebelah kanan saya sudah tersaji rincian dari pendapatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pendapatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk terdiri dari yang pertama yaitu pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib, yang kedua hak pihak ketiga atas bagi hasil, yang ketiga hak bagi hasil milik bank, dan yang terakhir pendapatan usaha lainnya. Untuk pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib terdiri dari pendapatan dari jual beli, pendapatan bagi hasil, pendapatan dari ijarah, dan pendapatan usaha utama lainnya. Dengan total pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp16.929.592, sedangkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp17.808.432. Sedangkan untuk hak pihak ketiga atas bagi hasil, total pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.454.000. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.378.807. Dan untuk total hak bagi hasil milik bank pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp11.925.338. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp13.429.625. Dan yang terakhir yaitu pendapatan usaha lainnya yang terdiri dari pendapatan imbalan jasa perbankan dan pendapatan lainnya. Dengan total pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.776.701. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp3.012.246. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai laporan sumber dan penggunaan dana zakat PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan pelaporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Baik pemirsa, di sebelah kanan saya sudah muncul diagram dari sumber dana zakat yang disajikan dalam nominal jutaan rupiah. Dengan total saldo awal dana zakat pada tahun 2020 yaitu sebesar
Rp67.180. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp72.911. Sedangkan untuk saldo akhir dana zakat pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp72.911.000 dan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp104.202. Baik pemirsa, di sebelah kanan saya sudah tersaji rincian dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang bersumber dari laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk 31 Desember 2021. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu. Baik pemirsa, di sebelah kanan saya sudah muncul diagram dari sumber dana kebajikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang disajikan dengan nominal jutaan rupiah. Untuk saldo awal dana kebajikan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp35.739. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp12.900. Untuk saldo akhir dana kebajikan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp12.900 dan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp25.977. Di samping saya sudah tersaji rincian dari sumber dana kebajikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang bersumber dari laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk 31 Desember 2021. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.